Fox Holy Fox Day, suara rakyat adalah suara Tuhan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Arifin. Perkenalkan, nama saya Danisha Nela Azahra. Kami berdua adalah mahasiswa program studi hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah diskusi komprehensif mengenai hukum tata negara atau HTN. Video ini dibuat secara khusus untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hukum tata negara. Betul sekali, Fajar. Jadi, hukum tata negara ini bukan sekedar teori di atas kertas, tapi adalah orang tadi yang menentukan bagaimana negara kita, Indonesia, berjalan setiap harinya. Hari ini kita akan membedah 5 poin utama dari hukum tata negara, mulai dari ruang lingkupnya, sumber hukumnya, lembaga-lembaganya, sistem demokrasi, hingga asas pemerintahan di daerah. Ya, untuk membuat diskusi ini lebih nyata, kami juga akan mengaitkan teori-teori tersebut dengan beberapa studi kasus, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, di daerah kita, khususnya Kalimantan Selatan. Mari kita mulai dengan poin pertama. Ya, kita masuk ke poin pertama, ruang lingkup hukum tata negara. Indonesia, kalau kita membicarakan hukum tata negara, terkadang mahasiswa atau masyarakat umum masih bingung membedakannya dengan cabang ilmu lain. Sebenarnya seluas apa sih ruang lingkup HTN itu? Oke, next question, Fajar. Aku akan jelasin mungkin secara sederhananya aja kali ya. Sebenarnya HTN itu adalah sebuah hukum yang mengkaji tentang negara dalam keadaan diam atau state interest. Jadi ruang lingkupnya itu banyak, mulai dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, struktur lembaga negara, sampai hak asasi warga negara pun juga ada dibahas dalam hukum tata negara. Lalu bagaimana membedakannya dengan hukum administrasi negara atau HAN itu? Banyak ahli yang menggunakan analogi ini. Jadi HTN itu ibarat orang yang merancang atau membangun sebuah rumah beserta aturan siapa yang menempatinya. Sedangkan dalam hukum administrasi negara adalah bagaimana orang di dalam rumah itu beraktivitas sehari-hari. Jadi hukum administrasi negara adalah hukum yang bergerak gitu. Jadi state in doing. Misalnya hukum tata negara yang mengatur kewenangan presiden untuk membentuk kementerian, tapi dalam sisi hukum administrasi negara sebenarnya yang mengatur itu adalah bagaimana kementerian itu mengeluarkan izin atau keputusan tata usaha negara. Sangat ringkas sekali penjelasan dari Indonesia tadi. HTN juga punya kaitan erat dengan ilmu negara dan ilmu politik. Ilmu negara adalah asas pokok dan teorinya secara universal, sedangkan HTN adalah hukum positifnya yang berlaku di suatu tempat. Misalnya HTN Indonesia terkait ilmu politik. Kata Prof. Muhammad Mahfud MD, hukum itu adalah produk politik. Jadi ilmu politik mempelajari kekuasaan, sementara HTN menciptakan pagar-pagar hukum agar kekuasaan itu tidak sewenang-wenangnya. Nah, Fajar, aturan-aturan HTN ini tentu punya dasar dong. Jadi apa aja sih sebenarnya sumber hukum dari tata negara di Indonesia sendiri? Ya, Indonesia, menarik nih tentang apa yang dipertanyakan. Sumber hukum itu terbagi dua, formil dan material. Secara formil, kita mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Urutannya dari yang tertinggi ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diikuti oleh Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, hingga Perda Kabupaten Kota. Tapi Fajar, apakah sumber dari hukum tata negara itu cuma yang tertulis aja? Tentu tidak, Indonesia. Ada yang namanya konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan yang tidak tertulis tapi ditaati. Contoh klasiknya adalah pidato ketatanegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus menjelang Hari Kemerdekaan. Itu tidak ada aturan baku wajibnya di Undang-Undang Dasar, tapi selalu dilakukan dan menjadi sumber hukum tata negara tak tertulis. Sebagai studi kasus yang menarik di bagian sumber hukum ini adalah proses. Jadi judicial review yang di Mahkamah Konstitusi, karena Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum tertinggi. Maka jika undang-undang, misalnya undang-undang pemilu yang dirasa bertentangan dengan konstitusi, masyarakat bisa menggugatnya ke MK. Ini bukti nyata bahwa bagaimana hierarki hukum bekerja yang di bawah tidak boleh menabrak yang di atas. Oke, menarik. Kita bakalan masuk ke pembahasan selanjutnya nih mengenai segmen ketiga mengenai lembaga negara dan lembaga independen. Bicara soal MK itu membawa kita ke pembahasan ketiga mengenai lembaga negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sistem kelembagaan kita berubah drastis. Kita tidak lagi mengenal lembaga tertinggi negara, melainkan check and balance atau saling mengawasi dan menyeimbangkan. Betul, Fajar. Kita punya kekuasaan eksekutif yaitu presiden dan juga wakil presiden, lalu ada legislatif yang dipegang oleh DPR, DPD dan juga MPR, serta yudikatif yang dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan juga Komisi Yudisial. Semua
semuanya itu punya kewenangan masing-masing, yaitu yang langsung diatur oleh Undang-Undang Dasar. Oh iya, selain lembaga utama itu, hukum tata negara modern juga memunculkan lembaga negara independen atau state auxiliary organ, contohnya KPU, Bawaslu, KPK, Komnas HAM, dan Ombudsman. Kenapa harus ada lembaga independen saja? Karena Indonesia ada fungsi-fungsi krusial yang tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke eksekutif demi menghindari intervensi, kekuasaan, dan menjaga netralitas. Contohnya KPU, kalau penyelenggara pemilu dipegang oleh pemerintah yang sedang berkuasa, tentu potensi kecurangannya besar, maka KPU dibentuk secara independen. Sepakat. Ombudsman juga penting sebagai pengawas pelayanan publik. Kalau warga Banjarmasin merasa dipersulit saat mengurus KTP ataupun perizinan, mereka juga bisa lapor ke Ombudsman. Oke, ngomong-ngomong nih tadi Fajar, kamu kan ada nyinggung nih soal pemilu gitu. Nah, pemilu ini kan adalah instrumen utama dari demokrasi ya. Kan Indonesia ciri khasnya adalah demokrasi. Jadi, bagaimana HTN itu memandang demokrasi di Indonesia? Menarik. Pasal 1 Indonesia ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini adalah fondasi konsepsi demokrasi kita. Artinya rakyat pemegang kekuasaan tertinggi, tapi praktiknya dijalankan melalui demokrasi perwakilan. Jadi mekanisme pelaksanaannya itu adalah melalui pemilu yang asasnya adalah lu berjurdil. Lalu ya lu berjurdil kita juga sama-sama tahu ya, yang itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil dalam praktiknya. Namun kenyataannya sistem demokrasi kita tuh sering menghadapi tantangan berat. Betul, mari kita ambil studi kasus terkini. Beberapa waktu lalu terjadi polemik luar biasa terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Ini menjadi kajian hukum tata negara yang sangat seksi. Kenapa? Karena putusan MK yang bersifat final dan mengikat ini berdampak langsung pada kontestasi politik dan wajah demokrasi kita, Indonesia. Belum lagi nih perdebatan antara sistem pemilu proporsional terbuka melawan tertutup, dan juga isu-isu ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia itu dinamis ya, dan hukum tata negara itu selalu hadir gitu di tengah-tengah pergolakan tersebut untuk memberikan batasan yuridis gitu ya. Menarik. Diskusi yang udah kami lampirkan tadi, ada poin terakhir yang tidak kalah pentingnya nih, terutama bagi kita yang berada di daerah, adalah hukum pemerintahan daerah. Ada 3 asas utama dari hukum pemerintahan daerah mengenai desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Indonesia bisa dijelaskan nih mengenai perbedaan antara ketiga hal. Boleh deh. Yang mulai dari desentralisasi kali ya, itu adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri. Lalu untuk yang kedua adalah dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya. Sedangkan di sisi lain itu adalah tugas pembantuan, yang mana ini adalah penugasan dari pusat ke daerah untuk melakukan atau melaksanakan tugas tertentu. Gitu. Betul. Oke, dari kita tarik lagi untuk studi kasus kawan-kawan. Mari kita lihat tempat kita sendiri dalam hal ini. Sebagai orang Kalimantan, khususnya di Banjarmasin, asas desentralisasi ini sangat krusial. Contohnya, pemerintah kota Banjarmasin memiliki wewenang untuk membuat peraturan daerah atau perda terkait pengelolaan wilayah sungai. Mengingat julukan kita sebagai kota 1001 sungai. Sepakat banget nih. Pusat itu tuh mungkin nggak tahu ya secara detailnya tentang budaya sungai sebagai masyarakat Banjar. Nah, oleh karena itu, melalui asas desentralisasi, otonomi daerah, terus juga pemerintah kota Banjarmasin itu bisa mengeluarkan regulasi-regulasi yang bersifat lokal dan melindungi kearifan lokal. Tapi, nggak boleh juga bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Itu. Oke, kita balik lagi dengan membawa contoh lainnya nih, mengenai adalah pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau lebih dikenal juga dengan IKN di Kalimantan Timur. Ini menjadi studi kasus HTN besar-besaran karena melibatkan pembentukan otoritas khusus yang mengubah peta hubungan pusat dan daerah di Pulau Kalimantan Selatan. Bukan Kalimantan Selatan, lebih tepatnya di Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Oke, kita udah sampai di segmen terakhir nih. Ternyata tadi ya nggak kerasa banget gitu ya. Dari poin 5 pembahasan tadi kita udah babat satu-satu nih dari semuanya gitu. Mungkin aku bisa tarik sedikit benang merahnya ya dari hukum negara ini. Itu adalah sebuah instrumen yang krusial untuk memastikan roda pemerintah berjalan sesuai dengan koridor hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan juga melindungi hak asasi dari warga negara.
Betul banget nih, sebagai mahasiswa hukum di Universitas Lambung Mangkurat, memahami hukum tata negara berarti memahami bagaimana rumah besar bernama Indonesia ini diatur dan dikelola. Oke, baik, karena ini udah jadi closing statement kami. Aku Fajar Arifin, Dan aku Dani Ismail Azhara. kami pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.